Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Amar. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas 3 dari sistem informasi, yaitu ini menjelaskan cara membaca security pada keempat file masing-masing. Saya juga ingin mewakilkan dari Abdul Syakir karena beliau sedang sakit. Kabarnya beliau terkena demam berdarah. Maka dari itu beliau sedang dirawat di rumah sakit dan saya akan mewakilkan untuk tugas ketiga. Soalnya adalah jelaskan cara membaca security kepada keempat file masing-masing. Oke. Yang tadi pada gambar ini itu adalah Linux file permission. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu cuma ada di Linux. Lalu pengertiannya file permission atau perizinan. File permission adalah izin penggunaan sebuah file atau direktori atau folder di sistem operasi Linux di mana memberikan batasan kepada user lain agar keamanan file dan folder terjamin. Dibutuhkan file permission dikarenakan bertujuan untuk menjaga keamanan dari file atau folder atau direktori agar tidak dapat diakses atau digunakan oleh sembarangan orang, terutama oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam sistem operasi Linux terkenal dengan multi-user yang menyebabkan sebuah file atau folder dapat digunakan oleh user lain. Maka dari itu diperlukan keamanan dan perizinan pada tindakan tersebut. Lalu slide selanjutnya adalah permission group atau grup perizinan. Setiap direktori atau file memiliki 3 permission atau perizinan. Yang pertama adalah user. Hak akses user hanya dapat berlaku terhadap user sendiri dari file dan direktori, di mana hak akses dari ini tidak akan mengganggu orang atau user lain. Yang kedua adalah grup. Hak akses grup hanya berlaku terhadap grup yang telah menjadi anggotanya dalam akses dari file dan direktori, di mana user yang tidak termasuk dalam grup tidak akan terpengaruh. Yang ketiga ada author. Semua user yang tidak termasuk dalam grup permission mendapat hak akses file dari file tersebut. Kemudian ada tipe permission atau tipe perizinan. Setiap file atau direktori memiliki 3 perizinan. Yang satu adalah read, yang kedua write, yang ketiga ada execute. Read artinya menunjukkan bahwa user dapat membaca konten dari file. Yang kedua adalah write atau menulis, menunjukkan bahwa user dapat menulis konten dari file dan direktori. Yang ketiga adalah execute, menunjukkan bahwa user dapat mengeksekusi sebuah file untuk melihat konten di dalamnya. Lalu ada simbol permission, ada R, W, X, D. R artinya membaca atau write, yang W adalah write, tulis, yang X adalah execute atau mengeksekusi, dan D adalah folder, ini tambahan. Ini adalah operator perintah, ada plus, min, sama dengan. Yang plus artinya tambah hak akses, yang min adalah mengurangi hak akses, yang sama dengan mengatur hak akses sama dengan hak akses yang diberikan. Lalu ada contoh penggunaan operator perintah. Di sini menggunakan chmod ya. Chmod itu adalah perizinan pada Linux. Contohnya adalah file 1 memiliki permission sebagai berikut. Ada min rw, min rw, min r. Jika kita ingin menambahkan hak akses X atau eksekusi, kita dapat mengubah perintah dengan cara chmod plus X file 1. File 1 di sini. Maka file permission file 1 akan berubah menjadi min rwx, min rwx, min x, min x.
Ahmad. Nah sini kayak gini jadinya. Lalu ada mode numeric. Ini patokan chmod itu. Misalkan kita mau chmod 735, maka 7 kita lihat sini 7 rwx, kemudian 3 min wx, lalu ada 5 min rx min r min x. Astagfirullahaladzim. Dari tabel samping dapat menunjukkan bahwa R memiliki nilai 4, W memiliki nilai 2, X memiliki nilai 1. Lalu selanjutnya ini adalah perizinan yang sering digunakan, yaitu chmod 600 seperti di gambar, artinya seperti sebelah kiri ini chmod 644, chmod 666. Ini ada chmod 700, chmod 711, chmod 755, chmod 777. Perintahnya ada di sebelah kanan. Ini juga pemiliknya bisa membaca dan menulis, dan ini juga pemilik kelompok dan outer bisa membaca dan menulis. Ini artinya, ini juga artinya. Nah ini folder, yang D ini directory atau folder. Ini menggunakan chmod 700. Ini juga memiliki chmod 755. Tuh, seperti itu. Kemudian ada perintah pada terminal. Ini ls min ls strip l. Nah, untuk lebihnya saya akan mempraktekkan di PPS atau virtual private server menggunakan putih. Saya memiliki PPS. Yang pertama cd home. Oke. Pertama kita ls itu melihat directory, melihat ini directory saya yang telah saya buat. Lalu ls min l pada kelompok. Nah ini menampilkan atribut, lalu ls min a. ls min a kelompok. Nah itu merupakan daftar file tersembunyi, file tersembunyi dalam directory tanpa atribut apapun. Benar. Lalu ls min lt kelompok 10. Nah, berfungsi mengurutkan daftar file berdasarkan waktu, baik yang terbaru maupun terlama. Kita lihat dari yang terbaru hingga terlama. Benar, dari berdasarkan tanggalnya nih, ini benar. Lalu ls min ls kelompok ini mengurutkan daftar file berdasarkan ukuran file. Oke. Sekarang ini 13 ukuran file mana? Ya betul. Lalu yang ini ls min lrt kelompok 10. Ini berfungsi mengurutkan daftar file dari yang terlama hingga terbaru. Betul. Yang terlama, benar. Kemudian ini ya contoh penggunaan hak akses. Menggunakan perintah ugo. Sintaksnya ada sebelah kanan ini seperti chmod ar file, itu adalah mengubah menjadi rrr pada grup, pada user, pada grup, pada author. Chmod u plus x. Nah, hak akses file menjadi ini untuk u adalah untuk pada user, g untuk grup, yang o adalah untuk author. Yang u ini jika sampai sintak begini u plus x gitu, kita membuat untuk user. Artinya user itu ada di sebelah kiri. Maka yang x ini menjadi nambah gitu, rwx.
user bisa mengeksekusi. chmod untuk user mengurangi rx. Nah, user makanya hilang semua jadinya di sini. Jadi sisanya jadi sisa grup sama outer. chmod ug plus x. Artinya xr chmod u untuk user plus rw untuk grup untuk outer plus rw file ini. Artinya ini tadi kita menemukan untuk user, lalu yang keduanya adalah untuk grup, kemudian yang ini adalah W bisa eksekusi pada bagian outer. Nah, ini untuk jawaban soal tadi. Nah, ini chmod 751 nih. Nah, ini teman sebentar, yang ini chmod 751. Yang ini D-nya adalah directory, D-nya adalah directory. Ini chmod 751 juga. Yang ini chmod 700. Artinya di sini kan artinya gini. Sebentar. Nah, ini. Artinya gini, ini kan RWX ini adalah user. Artinya user bisa membaca, menulis, dan mengeksekusi. Ini. Lalu yang ini artinya adalah grup. Grup itu tidak bisa membaca, tapi tidak bisa menulis, tapi bisa mengeksekusi. Nah, yang ini adalah outer. Semua orang bisa mengeksekusi, tapi tidak bisa menulis dan tidak bisa melihat. Yang D ini adalah directory, sama juga. Yang ini chmod 700. Yang ini chmod 701. Yang bagian ini adalah user, owner atau group. Yang ini ada tanggal dibuat filenya. Yang ini adalah file, ini folder, lalu ini adalah file, ini folder. Yang ini user kali ya, ini user login, ini user login kayaknya, sepertinya, atau enggak ini folder ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan mempraktekkan ya di PPS menggunakan putih. Kita melihat ls cd kelompok 10. Nah, kita melihat ls min l. Nah, ini adalah RW. Ini yang pertama kita bikin file hello ini hello.doc menggunakan chmod 751. Saya akan mengubah file Abdul Syakir ini menjadi chmod 751 dengan cara gini. chmod 751 Abdul Syakir doc. Nah, maaf, saya login root dulu sebentar. Sudo min i. Maaf. Oke, lanjut lagi. Kelompok, lalu ls min l. Di sini saya ingin mengubah ini menjadi chmod 751
751 dengan cara chmod 751 Abdul Syakir. Nah, kita lihat lagi ls-l. Nah, maka akan seperti ini miripnya. Mirip tuh. Nah, kan ya menggunakan chmod 751. Lalu yang ini adalah directory folder. Di sini saya yakin mengubah folder Indonesia ini sama seperti ini, folder Indonesia. Ini juga menggunakan chmod 751. Indonesia 751 sama ya ininya. 751 ini udah sama ya, atau usah diubah lagi lah ya. Yang ini chmod 700. Nah, ini saya akan mengubah surat tadi, misalkan jambi contohnya menggunakan ini sistem operasi, atau enggak saya menggunakan Abdul Syakir lagi deh. Abdul Syakir chmod 700 pada file Abdul Syakir. Nah, kita sekarang ls-l. Nah, sekarang file Abdul Syakir berubah menjadi ini. Seperti ini. Lalu saya akan mencoba di FileZilla. Fungsinya berkaitan antara user itu bisa mengeksekusi, menulis, dan mengeksekusi pada seperti ini. Mohon maaf, bentar. Oke, kita coba di FileZilla. Untuk file Abdul Syakir ini ada di bagian sini, home, kelompok 10. Nah, file Abdul Syakir ini akan saya coba download. Nah, gagal pilot karena hanya bisa diakses oleh root atau user ya. Ini artinya nih, ROX di sini aja user, nggak bisa untuk orang lain gitu, grup atau orang lain. Maka saya akan mengubah untuk bisa di-download atau kita mengeksekusi dengan cara misalkan ada chmod 777 pada Abdul Syakir itu. Nah, sekarang kita ls-l. Nah, berubah menjadi ini. Semua user bisa mengakses, membaca, menulis, dan mengeksekusi pada user, pada grup, pada author. Sekarang kita coba download. Nah, berhasil. Kita bisa berhasil download. Filenya ada di sini. Mohon maaf sebentar. Nah, ini dia. Ini filenya bisa kita download, bisa kita edit, bisa apain aja, bisa juga di-upload gitu. Lalu untuk yang folder ya, itu kan tadi file. Lalu untuk folder ini chmod 700. Ini adalah yang bagian user bisa mengakses, menulis, membaca, dan mengeksekusi. Tapi orang lain atau grup tidak bisa menulis dan membaca, hanya bisa mengeksekusi aja.
kita rubah menjadi, sebentar ya, folder ini, folder Indonesia ini sama seperti ini ya. Ya, coba kita upload file pada folder Indonesia. Kita upload filenya di sini. File apa ya? File ini aja deh. Kita upload di Indonesia. Maka akan gagal. Bisa ya? Bisa eksekusi ya? Oh iya, bisa eksekusi. Maaf, salah. Yang folder Indonesia ini bisa dieksekusi. Coba kita rubah chmod 700 pada Indonesia. Nah, kita coba lagi upload. Misalkan kita rubah menjadi Z. Ini kita upload di Indonesia. Bisa juga ya. ls-min-l. Oh iya, ini bisa karena dibuat oleh saya sendiri. Saya login menggunakan Aliot. Kita buat folder baru deh. Makdir folder so ls so. Kita coba refresh lagi. Tadi dibikin oleh saya ini folder, maka saya bisa mengakses. Selanjutnya kita coba upload ke folder so. Coba kita folder so. Oh iya, nggak bisa dibaca. Kita ubah dulu ya. Kita nggak bisa membaca. Kita ubah dulu menjadi chmod 777 pada so. ls-min-l. Nah, sekarang kita bisa baca nih. Baca. Connect lagi. Kok nggak ada foldernya ya? Yaitu intinya adalah ini chmod 751, artinya adalah ini adalah RW. Ini buat user bisa membaca, menulis, dan mengeksekusi. Kemudian pada grup itu hanya bisa membaca, namun tidak bisa mengedit atau menulis gitu. Lalu pada orang lain atau author itu hanya bisa mengeksekusi. Lalu yang ini RWX ini bisa semuanya baca, menulis, eksekusi. Lalu pada bagian user ini hanya bisa membaca dan mengeksekusi. Lalu buat orang lain hanya bisa mengeksekusi. Yang ini hanya user yang bisa mengeksekusi, membaca, menulis. Orang lain dan grup tidak bisa. Kemudian pada ini folder ini semuanya bisa untuk aksesoris user. Kemudian grup dan orang lain hanya bisa mengeksekusi, tapi tidak bisa membaca atau melihat, tidak bisa menulis juga atau mengedit. Nah, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.